cerita singkat tentang Mbah Wali Pangeran Sidomargi. Mbah Wali Sidomargi merupakan cucu pertama dari anak pertama Kanjeng Sunan Giri. Pada masa hidupnya, beliau sebagai tokoh pendakwah dan penyebar agama Islam sepanjang sungai atau Kali Lamung yang berada di perbatasan sebelah selatan wilayah Lamongan, yang juga merupakan wilayah Kerajaan Mojopahit. Pada masa hidupnya, beliau berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, sampai beliau wafat atau meninggal dunia. Ketika wafatnya, beliau berada di Dusun Mantup, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Saat beliau meninggal dalam perjalanan dakwah, ketika itu para pengikutnya atau para santrinya berkeinginan untuk merawat jenazah beliau. Akan tetapi, ketika mencari air untuk mensucikan beliau, tidak diketemukan sumber air karena di daerah tersebut masih gersang. Dalam situasi yang seperti itu, santri beliau memperoleh petunjuk atau wangsit bahwa santri tersebut diminta untuk menancapkan tongkat Mbah Sidomargi untuk ditancapkan di bawah bukit. Setelah santri tersebut menancapkan tongkat, tiba-tiba keluarlah air dari tancapan tongkat, sehingga dari sumber air tersebut para pengikut Mbah Sidomargi dapat mensucikan jenazah beliau. Air yang keluar dari tongkat tersebut semakin lama semakin besar sehingga membentuk kubangan seperti sendang. Sampai pada akhirnya banyak bulus atau kura-kura yang berada di sendang tersebut, sehingga sendang tersebut dinamakan sendang bulus. Dari sendang bulus itulah dapat dimanfaatkan oleh penduduk, airnya dapat dimanfaatkan oleh penduduk Mantup dan sekitarnya hingga saat ini. Demikian sejarah singkat tentang Mbah Sidomargi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pembacaan cerita singkat tentang Mbah Wali Pangeran Sidomargi Mantup. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sejarah adalah merupakan peristiwa atau kejadian di masa lalu. Marilah kita mempelajari tentang sejarah tersebut sebagai bekal atau pedoman untuk kehidupan di masa-masa yang akan mendatang. Karena dengan sejarah akan memberikan kearifan dan juga kebijakan, dan juga akan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Selanjutnya adalah sambutan Camat Mantup. Yang terhormat Bapak Suwanto Satrio. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan, Bu Edi, serta jajarannya. Yang saya hormati Pak Sekcam, yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Kepala UPT Orwil Kecamatan Mantup. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP 1, SMP 2, Pak Kades Kecamatan Mantup, Bu Kades,
teman-teman perangkat Kecamatan Mantuk yang saya hormati, teman-teman perangkat desa Mantuk. Alhamdulillah, setelah puji bagi Allah, marilah sama-sama kita panjatkan, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmatnya, kenikmatan sehingga berkumpul pada pagi hari ini ziarah makam wali Mbah Sidomargi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan dari Nabi Muhammad SAW. Baru saja kita dengar bersama terkait sejarah tentang beliaunya Mbah Sidomargi, bagaimana dia merintis di Kecamatan Mantuk ini, dan kalau perlu ditambahi dengan semboyannya yang akhirnya menjadi nama Mantuk, sehingga ada semboyannya Amantu Billah yang itu menjadikan dasar sehingga menjadi dasar nama Mantuk. Jadi keterikatannya Mbah Wali Sidomargi ini dengan Mantuk sangat tinggi, termasuk ada beberapa sendang di sekitar makam beliaunya ini ataupun petilasan beliaunya ini, yang di sebelah bawahnya langsung ada sendang bulus, di sebelah utaranya sedikit ada sendang pretes, di sebelah selatannya ada sendang latong. Di wilayah Pegunungan Mantuk ini diapit oleh beberapa sendang, dan selain beliaunya Mbah Sidomargi ini, di Mantuk juga ada Mbah Kolian atau yang dikenal dengan bajunya Tambal Sewu di Sambilan, dan ada lagi Mbok Rondo Buntel yang di wilayah Mantuk, desa Mantuk. Nah, di sini selain Sendang Bulus ada juga yang dikenal Gua Landak, yang kemarin sempat mau dieksplorasi tapi belum ketemu guanya sampai mana. Di ini wilayah Mantuk Ibu kami sampaikan, sehingga kami masyarakat Mantuk sangat erat dengan Mbah Sidomargi, karena awal mula nama Mantuk itu beliaunya yang memberikan dengan semboyannya beliau Amantu Billah, sehingga muncullah nama Mantuk seperti itu. Di HJL yang ke 454 ini kita sudah 2 kali melaksanakan ziarah tebar bunga mengenang beliau tokoh agama di wilayah selatan Mbah Sidomargi, yang langsung sanadnya dari Sunan Giri. Kalau ada beberapa cerita kemungkinan juga ketokohan rohani ataupun adipati pernah berasal dari Mantuk. Itu. Terus kita tahun kemarin menyelenggarakan hal yang sama di sini di makam Mbah Wali Sidomargi. Beberapa tahun yang lalu kita masih dilanda pandemi sehingga tidak dilaksanakan ziarah ke makam Wali Sidomargi. Jadi tahun ini kebetulan saya kedua kalinya di sini, dan mudah-mudahan besok tanggal 26 malam diadakan haul jamaah Al-Hikmah di makam Wali Mbah Sidomargi ini, mulai dari atas sini sampai dengan bawah. Dan insya Allah di tahun ini kami sampaikan juga dianggarkan dari Pak Kades akan ada jalan trekking dari bawah nanti, dari atas ini nanti tembus sama Sendang Bulus, rencana seperti itu, dan gabung dengan Bayangkara. Itu mudah-mudahan keterikatan ini antara Mbah Sidomargi, Sendang Bulus, dan Bayangkara merupakan suatu sejarah di wilayah Mantuk yang nanti yang harus kita lestarikan. Khususnya teman-teman, saya harapkan teman-teman yang tadi Mantuk diuli-uli secara ini.
kalau sedang bulus dulu tiap cuma main itu bulusnya metu kabeh, sendangnya cek jernih. Tapi kalau saat ini bulusnya kalau ono sendangnya ya gak ketok. Monggo nanti diagendakan Pak Kades, khususnya Pak Kades Mantuk beserta seluruh Kades Kecamatan Mantuk, monggo ayo dibangkitkan lagi karena sendang bulus itu ikonnya Mantuk. Sendang bulus ini kesatuan dengan Masjid Tomargi ini, kalau tidak hanya orang Mantuk saja yang biasanya kesini dari beberapa daerah, dari Gresik dan sebagainya. Nah, monggo nek sendange iso diresiki maneh yo ben ketok resik, mosok yo setahun gak jam 12. Dibangunkan lagi dan dikonsepkan yang lebih bagus lagi. Itu saja dari saya. Mohon arahan dari Bu Kadis terkait dengan kegiatan HJL yang ke-454 ini, sehingga apa yang kita lakukan di sini mengenai sebuah perjuangan dari leluhur kita, khususnya untuk wilayah Mantuk, diberikan suatu keberkahan. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Mantuk beserta jajaran, Pak Kapolsek, Pak Danramil atau yang wakili beserta jajaran, Bapak Ibu dari UPT maupun Korwil Kecamatan Mantuk, kemudian juga Bapak Ibu Kepala Desa dari Kepala Lembaga Pendidikan juga, dan juga ibu-ibu mungkin dari PAUD dan mungkin juga dari lembaga pendidikan pengawas juga yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita sekalian sehat walafiat sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, juga bisa melaksanakan ziarah makam Mbah Sido Margi di Kecamatan Mantuk ini dalam rangkaian program kerja Hari Jadi Lamongan yang ke-454. Salawat serta salam adalah senantiasa kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama yang ingin saya sampaikan permohonan maaf dan juga salam dari Bapak Bupati Lamongan yang kebetulan tidak bisa hadir secara pribadi di tempat ini karena memang rangkaian HJR yang begitu banyak dan juga tidak hanya di Mantuk saja yang melaksanakan ziarah makam seperti ini. Jadi beliau titip salam dan mohon maaf kepada panjenengan semua tidak bisa bersama-sama hadir di sini. Nah, kemudian juga beliau berpesan bahwa ziarah makam ini diharapkan tidak hanya sebagai rutinitas saja, tidak hanya sebagai rutinitas rangkaian HJL sehingga harus ziarah makam, tidak, tetapi beliau berpesan agar ini menjadi suatu semangat bagi kita sekalian untuk meneruskan cita-cita besar beliau. Kalau kemarin kalau tadi sudah dibacakan sejarah singkat, kemudian Pak Camat juga sudah menyampaikan panjang lebar terkait jasa-jasa beliau. Nah, ini monggo kita teruskan cita-cita beliau karena beliau mengajarkan agama Islam yang tentunya juga ingin menciptakan kedamaian, persatuan dan juga kebahagiaan di masyarakat. Nah, ini kita sebagai aparatur pemerintah, baik mungkin bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, keamanan dan sebagainya, monggo kita lanjutkan cita-cita beliau seperti apa yang harus kita laksanakan. Tentunya kita harus bisa memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman, merasa terlayani, merasa sejahtera sesuai dengan harapan atau tema HJL ke-454, yaitu dengan semangat Hari Jadi Lamongan ke-454 merajut harmoni untuk Lamongan Megilan. Merajut harmoni di sini maksudnya masyarakat bersama dengan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun sampai di tingkat pemerintah desa dan seterusnya,
diharapkan masyarakat bisa bersatu, memperteguh, mempermantap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan juga pembinaan kemasyarakatan, sehingga nanti akan tercipta suatu kemakmuran di Lamongan terutama, sehingga visi misi Pak Bupati, Wakil Bupati pada saat menjabat, kemudian juga target pembangunan daerah bisa tercapai. Kemudian juga tadi disampaikan Pak Camat bahwa Pak Kades mau membuat apa Pak istilahnya, jalan tembus ya, maksudnya dari sini langsung ke Tangga. Nah, ini akhirnya saya ingat dengan tupoksi dinas kami. Mohon maaf, saya dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Nah, kalau nanti Pak Kades mempunyai rencana seperti itu, saya juga ingin nanti tempat ini bisa menjadi tujuan wisata tentunya ya, bisa menghidupkan wisata desa, sehingga nanti akhirnya usaha mikro yang ada di Desa Mantub terutama ini bisa berkembang. Akhirnya masyarakat akan yang mungkin bisa membuat jajanan, membuat makanan atau kerajinan akan buka lapak di sekitar sini. Nah, tentunya juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Jadi ide bagus. Syukur-syukur kalau nanti kalau ngapunten dulu waktu saya masih di wilayah ya. Waktu saya masih menjadi camat itu ada semacam kerjasama antar desa yang membentuk bumdes gitu. Sekarang masih atau sudah tidak ada macam. Dari dana desa itu, nah bisa dibuat kerjasama dari beberapa desa atau mungkin satu kecamatan itu untuk membuat bumdes bersama. Nah ini monggo nanti mungkin bisa untuk desa wisata di sini atau mungkin juga usaha yang lainnya, sehingga nanti itu akan bisa memberi keuntungan juga baik kepada pemerintah desa maupun juga kepada masyarakat. Jadi multiplier efeknya itu akhirnya akan tampak nanti. Jadi kalau di sini tadi Pak Camat sudah menyampaikan banyak yang dari luar, tidak hanya dari Mantub saja, dari Gresik dan sebagainya. Jadi kalau bisa ke sini itu juga memberi manfaat kepada warga desa di sini. Jangan hanya datang kemudian pulang tidak tinggali opo-opo. Kalau bisa uangnya itu dibelanjakan di sini. Jadi pulang bawa oleh-oleh, kalaupun mungkin perlu mungkin makan dan sebagainya sudah ada di sini, sehingga uangnya tidak kemana-mana, tapi bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sini. Jadi pada kesempatan ini selain kita nguri-uri budaya kata Pak Camat tadi, kita juga mengenang jasa beliau, tapi juga meneruskan cita-cita beliau. Kalau beliau dulu mungkin zaman dulu dengan sekarang tentunya lain, tetapi ini yang harus kita pahami bersama, bahwa melanjutkan perjuangan beliau, meneruskan cita-cita beliau tidak harus dengan menyebarkan agama yang seperti beliau laksanakan, tapi kita melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya yang memberi manfaat kepada masyarakat. Ngaten Bapak Ibu nggih, saya berharap ini tidak hanya rutinitas kita datang kemudian mungkin mendengarkan sambutan kemudian doa bersama langsung pulang, tetapi kita bisa mengambil hikmah dari semua ini bahwa kita harus bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi Lamongan yang mengkilat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih sambutan Koordinator HCL Kabupaten Lamongan. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah wawasan pengetahuan Bapak Ibu hadir di sini. Dan semoga ke depan Mantub semakin baik, semakin jaya dan semakin sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah doa. Yang terhormat Bapak Mutin Mantub, disilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pandaya fina wa kafin masjidah ya rabbal alamin. Wa ma taqabbala fi tafaqquran min al-Qur'anil Karim wa ma hana wa kasabana astaghfar masa sallallahu hadiatan baliyatan wa salatan rahmatan nazilatan barakatan sanna wa ila jamal kubur min al-muslimat wa al-tashakka bima fa'i yasin Allahumma filahu warhamhu wa afi wa fanu wa mafilahu barakatuhu ma'afanuhu wa malatakna siruh wa latafina batu wa filan wa latafna siruh latafina batu wa ma'afanuhu wa maj'alhu radatan muradadil jannah wa maj'alhu muradatan muradadil jannah
wa maj'alhum maradatul jannah wa ma'adil rahmatan maksudnya irfan berdarajat kesanat afil amusayat ya tanafsul mutmainnah irji ya rabbi surabiyatan mardiyah fadkhuli fi bati wa dkhuli jannati inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat Hari Jadi Lamongan ke-454 merajut harmoni menuju Lamongan Megila. Mantap. Lamongan Megila.